Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Mensaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang istiqomah. Sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan berkaitan tema kita di @damai_tv1 dengan hashtag istiqomah. Berikutnya kita menuju ke Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Agung. Baik, silakan Ustadz. Apa yang akan disampaikan kepada pemirsa di kesempatan kali ini? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Tuan-tuan guru Syekh Ali Jabir, Ustaz Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Ustaz Said Qutub, pemirsa dimanapun berada. Ketika sedang berada di rumah sakit, di ruang ICU, ada orang yang memetik tasbih, yang masih sadar, lalu kemudian ada yang berzikir la ilaha illallah, ada yang bersolawat. Tapi kemudian ketika sudah sehat, lupa zikir, lupa ingat Allah. Berarti tidak istiqomah. Atau yang terjadi sebaliknya, ketika sedang sehat, banyak harta, mobil bagus, rumah cantik, keluarga nyaman, adem, ayem, tenang, dia sholat berjamaah, baca Quran, berzikir, bertasbih, tapi kemudian ketika sakit justru risau, marah. Itu juga tidak istiqomah. Hari ini kita lihat ada yang sudah melockdown diri, PSBB, social distancing, duduk di rumah. Hari-hari awal masih nyaman, baca buku, nonton kajian, buka Quran, baca Quran. Tapi kemudian hari berganti mulai datang boring, risau, pusing, marah, kecewa. Akhirnya berhenti, tidak istiqomah. Apa istiqomah itu? Datanglah seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, berikanlah aku pesan. Kalau engkau berikan pesan ini yang bermanfaat buatku, insya Allah aku tidak akan tanya lagi kepada orang lain." Lalu apa kata Rasulullah SAW? "Qul," katakanlah, "amantu billah," aku beriman kepada Allah. "Tsumastaqim," kemudian setelah itu istiqamah. Jadi makna dari istiqamah dari ucapan Nabi Muhammad SAW, dari pesan beliau baginda yang mulia adalah ketika kita sudah berkata Rabbu Allah, maka sejak itu kita tidak lagi merubahnya. Wa in furriqta, walaupun engkau dibakar sampai melepuh kulitmu, au qut'ta, atau badan dicincang, dipotong-potong, diiris-iris, kau tetap berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu, dalam banyak riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan tentang bagaimana orang-orang yang istiqomah. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang Isra Mi'raj, mencium bau harum semerbak yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, bau apa ini? Bau kubur. Biasanya kubur justru kalau sudah beberapa hari dimakamkan, maaf, busuk. Karena semua yang di tubuh ini akan membusuk. Darah menggumpal menjadi nanah. Danah akan berulat menjadi santapan cacing tanah. Tapi kenapa ini harum semerbak? Siapa dia? Ternyata dia adalah tukang sisir keluarga Fir'aun. Setiap dia akan menyisir, dia berkata Bismillah. Kalimat ini tidak pernah diucapkan oleh siapapun karena mereka mempertuhankan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi, maha perkasa, maha gagah, maha kuat, yang menguasai seluruh bumi Mesir, semua jalur sungai Nil, aku yang berkuasa. Tapi ada orang yang berani berkata Bismillah dengan nama Allah. Ketika itu akan disembelih, akan dipotong. Bagaimana sakitnya penderitaan rakyat Mesir ketika diceritakan Allah dalam Al-Quran, "Yudhabbihuna abna'ahum," menyembelih anak laki-laki, "wa yastahyuna nisa'ahum," anak perempuan dibiarkan hidup karena dianggap tidak menjadi ancaman. Kekuasaan kalau terlalu lama dipegang, ketika orang berilmu diam dan rakyat jelata melayani, maka orang akan merasa dirinya Tuhan. Itu yang terjadi pada Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana, sesungguhnya Fir'aun dan Haman, wa junudahuma, bala tentaranya, kanu khati'in, mereka orang-orang yang salah.
Ada orang yang berilmu, namanya Haman, tapi ilmunya diabadikan untuk Fir'aun. Ada bala tentaranya, tapi kekuatan juga dipakai untuk menyokong Fir'aun. Rakyat jelata ketakutan, diam. Maka perempuan yang berani berkata Allah, dia tetap istiqamah. Walaupun dia tinggal di istana Fir'aun. Apa resiko yang diterima? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Ketika Haman yang punya ilmu tidak berani melawan. Ketika tentara junudahuma, bala tentara tidak berani melawan. Yang punya ilmu tidak berani melawan. Yang punya kekuatan tentara tidak berani melawan. Tapi ada perempuan yang lemah. Perempuan selalu diartikan simbol tiada perlawanan. Tapi justru dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia berani berkata, Bismillah. Fir'aun tidak menyiksa dirinya. Karena perempuan kalau disiksa dirinya, dia bisa bertahan. Maka siksalah buah hati belayan jiwa. Siapa itu? Yang pernah berada dalam dirinya 9 bulan 10 hari lamanya, yang dia susukan 2 tahun lamanya, yang dia besarkan. Dia keluarkan dari dirinya dengan tetesan darah, derai air mata, nyawa menjadi tanah. Siksa anaknya. Maka anaknya yang dimasukkan ke dalam kuali panas. Kenapa tidak dipancung sekali potong mati? Kenapa tidak dibunuh sekali pukulan mati? Karena ada yang lebih menyakitkan dari kematian. Apa itu? Siksaan. Baik. Terima kasih Mas Agung. Jamaah TV-One dimanapun berada, setelah tadi kita bahas bagaimana istiqomahnya seorang perempuan. Kenapa contohnya mesti perempuan? Karena perempuan selalu digambarkan sebagai simbol kelemahan, tidak berdaya, tapi justru dia tetap istiqomah. Dan buah dari istiqomahnya itu tercium sampai dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita tahu bagaimana istiqomah, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Yang pertama, kita bisa istiqomah kalau kita ada selalu melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Unzur ila man huwa asfala minka. Lihat orang yang lebih rendah daripada engkau. Hari ini orang berkata, saya yang paling susah, gaji nggak jalan, saya yang paling susah, nggak bisa cari makan, saya yang paling susah, nggak bisa keluar rumah. Coba kita lihat bagaimana pengungsi Rohingya yang terkatung-katung sudah 2 bulan di tengah lautan, tidak punya toilet, tidak mandi, tidak kena air segar, dengan anak-anak kecilnya. Kita hari ini masih berada di atas tanah. Mereka tidak bisa untuk datang ke suatu negeri, tidak ada negeri yang mau menerima. Karena dikhawatirkan membawa wabah COVID-19. Untuk kembali ke negerinya, dia juga terusir di negeri kafir. Apa yang bisa dia lakukan? Terombang-ambing di tengah laut, 2 bulan sudah lama. Maka dengan begitu kita sadar bahwa kita sedang berada pada nikmat yang besar. Makanya kata Nabi SAW, sering-sering melihat ke bawah. Itu yang akan mendatangkan syukur kita. Orang kalau tidak pernah bersyukur, maka dia tidak akan pernah merasakan yang dia terima ini nikmat. Insya Allah kalau itu kita rasakan, kita akan menjadi orang yang istiqamah. Yang kedua, lihat orang sakit. Kalau ada orang sakit, kita maridha fa'udhu. Kalau ada orang sakit, jenguk dia. Saat itu kita sedang melihat betapa nikmat sehat yang kita rasakan hari ini, nikmat besar. Walaupun dalam keadaan PSBB, lockdown, social distancing, tapi kita masih bisa sholat, masih bisa tarawih, masih bisa baca Quran. Dan yang sakit itu pun mestinya melihat juga bagaimana. Yang ketiga, bagaimana saudara kita yang sudah dicabut Allah SWT nikmat hidupnya. Mereka berapa banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Tapi ada yang lebih cepat daripada permohonan, takdir. Mereka tidak berada di bulan Ramadan. Kita masih diberikan Allah izin sampai ke malam yang ke-9. Malam ini, malam Sabtu, malam yang ke-9 Ramadan, kita masih hidup. Masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Allah masih sayang. Ada orang-orang yang engkau masih banyak dosa, belum siap menghadap aku, bertobat nasuha, beramal saleh. Oleh sebab itu ini juga membuat kita istiqamah. Yang keempat, musahabatus shalihin. Banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang saleh. Kita tidak bisa keluar rumah, tapi dengan menyaksikan Syekh Ali Jabir, dengan menyaksikan Ustaz Said Qutb, dengan menyaksikan para ustaz kita. Tontonan hari ini sudah merubah menjadi tuntunan. Banyak juga tontonan yang tidak merubah tuntunan, tidak membawa iman, tidak membawa istiqamah, malah menghilangkan pahala puasa.
Puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan bohong, pandangan, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dia tahan makannya, dia tahan minumnya, tapi pahalanya tidak ada. Hari ini alhamdulillah masih ada tontonan yang menyadarkan kita, ada tontonan yang memperlihatkan wajah-wajah ulama, ada tontonan yang menyampaikan nasihat watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Meskipun ada hiburan-hiburan yang tetaplah religi Islami, mengingatkan kepada Rasulullah SAW, musahabatus salihin, bersama dengan orang-orang saleh. Aku bukan orang saleh, tapi aku suka duduk-duduk bersama orang saleh, memandang orang saleh. Dengan apa? Dengan itu aku berharap seperti janji Nabi Muhammad SAW, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Lalu kemudian kalau kita bisa istiqamah ini sampai akhir hayat, alladzi, apa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berkata amanna, kami beriman, dalam senang maupun susah, dalam sempit maupun lapang, dalam kaya maupun miskin, dalam keadaan aman maupun COVID-19, kami tetap istiqamah. Allah, tidak bisa di masjid, di rumah kami tarawih. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, kami duduk dalam keadaan duduk di rumah sakit saudara-saudara kita, bidan, perawat, dokter, tetap istiqamah. Maka apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan Allah Subhanahu wa taala malaikat. Allah takhafu, kata malaikat, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Karena dalam hati manusia itu ada dua perasaan, takut, sedih. Takut terhadap masa akan datang, sedih terhadap masa lalu. Sedih karena tidak dapat ini, sedih karena tidak dapat itu, takut akan menghadapi malaikat maut, takut menghadapi azab kubur, takut menghadapi siratal mustaqim, takut pensiun, takut tidak makan, takut anak-anak tidak dapat masa depan. Datang malaikat menenangkan hati. Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, engkau akan mendapatkan tempat balasan yang dijanjikan Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji, ya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam segmentasi tanya jawab selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.